Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oke, selamat malam. Ya, kami di sini dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Ilmu Keolahragaan, ingin berdiskusi dengan Bapak siapa ini namanya? Mohon maaf, Pak Aryo bisa Subroto. perkenalan dulu. Ya, biasanya dipanggil Pak Aryo ya, Pak. Oke, Mbak. Ya. Dengan Pak Aryo berdiskusi tentang filsafat mengenai pencak silat persaudaraan rumpun Tiahati ya Pak ya. Ya, betul. Ya, ya sebelum itu kami perkenalkan diri dulu Pak. Ya, Ya, dari saya sendiri, nama saya Putri Winayu Pramuditasari, biasanya dipanggil Winayu, dan ada rekan-rekan saya, yaitu ada Muhammad Nazif, Alung Riyo Nugroho selaku murid Pak Aryo sendiri ya Pak ya. siap. Terus ada Fawas Maulana Rizky, terus ada Desinta Fitria Andarnata, ada Nunus Indra Rahayu. Ya, Iya. Sebelum itu kita boleh perkenalan dulu, Pak, boleh, mengenai boleh. Bapak itu siapa Boleh. ya. Siap. Ya, saya persilakan ya, Pak ya. Baik, saya nama Aryo Subroto, lahir 14 November 1971. Saya bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Pendidikan saya S1 Hukum Universitas Negeri 11 Maret Surakarta UNS, kemudian S2-nya di Magister Pendidikan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Solo. Saya bergelut dengan pencak silat sejak SMP ya, tahun 1985 sampai sekarang. Berarti 37 tahun bermain pencak silat tanpa henti, tanpa stop, terus-menerus. Saya bergabung di Persaudaraan Rumpun Setiati dan saya adalah inisiator lahirnya Forum Silaturahmi seluruh terah dari perguruan pencak silat Setiati. Dari gabungan seluruh pecahan-pecahan Setiati, saya termasuk inisiator berdirinya Forum Silaturahmi. Sementara itu Mbak, apalagi yang mau ditanyakan? Iya, di sini sebenarnya ingin mengetahui tentang filosofinya pencak silat dari logonya, Pak. Dari logo persaudaraan apa tadi? Rumpun Setia Setiati. hati ya, Pak. Ya, Ya, rumpun setia hati. Nah, dari ya, filosofinya logo itu seperti apa ya, Pak? ya. Jadi Persaudaraan Setiati adalah, saya ceritakan dulu, adalah bagian dari keluarga besar Persaudaraan Setiati, di mana pendiri Setiati namanya King Abi Surodiwiryo. Beliau memiliki murid-murid, kemudian salah satu muridnya adalah Eyang Harjo Utomo, kemudian Harjo Utomo melahirkan Eyang Hasan, muridnya Hasan Joyadi Suwarno, kemudian Eyang Hasan Joyadi Suwarno menurunkan kepada muridnya Mas Ngimron. Nah, dari Mas Ngimron inilah berdirilah Persaudaraan Rumpun Setiati. Persaudaraan Rumpun Setiati atau disingkat ESA aslinya, bukan Perisa, tapi orang mengenalnya Perisa. Oke. Perisa memiliki logo setia hati, hati, hati yang dilingkari oleh bintang jumlah 12. Di mana bintang ini adalah diibaratkan adalah cokro manggilingan ya, menggambarkan kehidupan yang terus berputar. Hati adalah hati, kolbu. Di dalam hati itu ada satu titik. Jadi Perisa yang membedakan dengan Esa yang lain, di logo hati itu ada satu titik.
itu melambangkan intisari dari hati atau kolb dalam agama Islam. Kolbu itu adalah intisarinya hati. Jadi ada hati bersinar, ada titiknya namanya kolbu, kemudian hati dilingkari oleh bintang yang melambangkan hidup ini terus berputar, atau dalam seperti roda itu, dalam bahasa Jawa itu cokro manggilingan. Warna logo adalah hitam dan putih, hanya ada dua warna, melambangkan satu sisi adalah kedalaman ya. Dalam hitam itu menunjukkan kedalaman, dengan putih menunjukkan kesucian. Kemudian logo ini dibatasi oleh kotak segi 4. Nah, kotak ini dalam bahasa Jawa itu menunjukkan 4 sisi sudut bumi. Demikian sementara, Pak. Mungkin ada pertanyaan? Iya, itu cukup dari saya, Pak. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai diskusi hari ini. Enggak, silakan. Saya persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya bahwa semuanya keluar, saya akan jadi merupakan salah satu olahraga tertua di dunia. Setiap negara maupun daerah memiliki cara atau identitas diri masing-masing. Pencak silat merupakan bela diri asli Indonesia dengan ciri khas yang perguruan berbeda-beda. Mengapa bela diri asli Indonesia diberi nama pencak silat? Bagaimana filosofi nama pencak silat menurut Bapak? Baik, agak putus-putus tapi saya bisa menangkap pertanyaan jenengan. Pencak ya, pencak itu permainan pencak. Silek kalau dalam bahasa Minang ya. Itu menunjukkan permainan dari bela diri khas Indonesia. Jadi dari segi pencak adalah gerakannya, gerakan di bela dirinya, sedangkan silat adalah sikap dari sang pendekar itu. Apalagi Mas? Macan, harimau, dan seterusnya itu nalurinya sangat cepat. Maka naluri kecepatan itulah yang ditiru-tiru menjadi gerakan-gerakan pencaksilat. Meskipun tidak semuanya seperti itu, tapi bicaranya adalah nalurinya. Naluri untuk membela diri. Maka dalam pencaksilat itu nanti akan diwarnai dengan gerakan-gerakan dari kaki, tubuh, tangan, sikut, kepala, dan seterusnya. Sementara itu, Mbak. Iya, Pak. Biasanya kan kalau di tapak suci ada kayak salamnya, terus di perisai diri ada salamnya. Untuk salam persaudaraan rumpun setia hati itu seperti apa ya, Pak? Ya, sama. Di kita ada namanya uluk salam ya. Uluk salam itu adalah sebuah pembukaan memiliki 2 makna, gerakan pencaksilat. Kemudian makna kedua adalah rasa hormat kepada lawan. Maka pendekar itu adalah mestinya bersikap yang pertama dilakukan adalah merasa hormat kepada lawan kita. Lawan kita pun harus kita hormati dengan memberikan uluk salam, selamat datang.
Uluk salam di persaudaraan Rukun Setiati hampir di Terah Eza ya, pecahan-pecahan Eza itu hampir sama uluk salamnya. Uluk salamnya sama, di situ ada gerakan mengangkat tangan, kemudian kuda-kuda mengangkat tangan, kemudian tangan ke atas itu menunjukkan kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta alam semesta. Kemudian tangan itu turun sampai ke tanah itu menunjukkan kita merendah serendah-rendahnya sebagai manusia, bahkan kepada lawan yang akan kita hadapi. Kemudian tangan itu ditempelkan di kening, itu menunjukkan ingat selalu kepada keheningan pikiran. Kemudian tangan itu ditempelkan ke hati, itu menunjukkan ingat hati kita, ingat diri kita. Kemudian setelah itu kita hormat, ditutup dengan hormat. Hormat itu menunjukkan rasa hormat kepada lawan yang akan kita hadapi. Jadi kepada lawannya pun kita merendah dan hormat. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah ini yang nyaris sulit dilakukan oleh banyak orang. Tapi saya selalu memberikan kepada murid-muridnya. Yaitu pendekar yang hebat adalah pendekar yang ketika musuhnya sudah mau kalah, tapi dia menyelamatkan musuhnya. Jadi bukan menghancurkannya. Demikian, Mbak. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi mengenai persaudaraan rumpun setia hati ini. Saya persilahkan. Monggo silakan Izin yang mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, di Setiati kan eh, lebih dikenal masyarakat tuh dengan sabuk putihnya, atau bisa dibilang eh, kain kain putihnya yang dipakai di pinggang. Nah, itu kainnya apa dan artinya seperti apa? Ya, jadi di Setia Hati ada dua level ya, level murid dan level pendekar lah ya. Kalau level murid itu pakai sabuk-sabuk yang warna-warni itu dari ada hijau, ada oranye, ada putih, ada hitam, ada merah. Nah, kemudian setelah dia melampaui masa-masa murid atau mungkin berlatih sekitar 2 sampai 3 tahun, dia sudah menginjak dewasa. Kemudian dia mengalami sebuah masa transisi menuju dewasa yang dinamakan proses kecer. Nah, kecer ini hampir di semua pencak silat mengalami proses kecer. Nah, proses kecer ini menuju alam level dewasa. Setelah itu dianggap dewasa atau dikatakan sebagai pendekar muda. Dari level siswa menjadi dewasa ini ditandai dengan diberikannya yaitu sabuk yang terbuat dari kain putih, itu namanya mori. Di EC itu khasnya adalah kain mori, itu mengandung maksud bahwa ajaran para leluhur setia hati itu adalah agar para pendekar setia hati selalu ingat mati, mempersiapkan mati dengan bahagia. Jadi tujuannya agar selalu ingat mati. Maka dalam hampir semua aliran setia hati, ketika si pendekar itu meninggal dunia, maka morinya ikut dipendem di lubang kuburnya. Demikian. Monggo, apalagi Mas Alung. Ya, cukup, Pak. Yang lain monggo.
Ayo yang lain, Mbak. Hostnya mana nih? Ya, izin masuk Pak, izin Ya, bertanya. Saya Nurul Ayu izin menanyakan, ya. apakah dalam belajar pencaksilat di Rumpun Setia Hati ini ada hubungannya dengan ilmu filsafat Pak? Terima kasih Pak. Ilmu filsafat ya pertanyaannya. Oke, saya jelaskan begini. Ada, pasti selalu ada filsafat. Jadi saya ingin mengatakan begini, ini yang Anda adik-adikku semua di mahasiswa UNES ya. Ini Anda adalah calon-calon apa ini olahragawan atau guru olahraga dan seterusnya. Anda harus paham tentang filosofi dari pencaksilat. Pencaksilat itu mengandung filosofi ke dalam mencari Tuhan, keluar mencari kawan. Jadi secara fisiknya itu ada ketika ini kita dalam bahasa bela diri ada fight namanya. Kalau di kita namanya sambung. Sambung itu adalah perkelahian antar kawan, antar sahabat. Kalau di Persaudaraan Rumpun Setiati dan di organisasi yang lain, sambung adalah sarana silaturahmi. Ketika bertemu kawan, itu kita saling sambung, saling berkelahi. Bahkan ada dalam ketika kita sama si dulu latihan, itu ketika kita ketendang kepalanya, itu bukannya marah, bukannya terhinakan, kita terima kasih kepada yang berhasil menendang kepala kita atau memukul kepala kita. Itu menunjukkan kasih sayang yang sangat tinggi kepada si lawan, bahwa dengan perkelahian itu menyambung persaudaraan. Jadi ada dua, yang dua yang saya jelaskan. Satu, pencaksilat itu mengandung maksud ke dalam mencari Tuhan, keluar mencari kawan. Selain itu bukan pendekar. Salah itu dalam belajar pencaksilat, yang untuk berkelahi, untuk lain negatif itu berarti dia nggak berhasil menemukan pencaksilat. Kemudian yang kedua, filosofi kedua adalah menyambung silaturahmi dalam bentuk permainan bela diri. Sementara itu Mbak, mungkin ada lagi. Terima kasih. Ya, teman-teman, ada lagi yang ingin didiskusikan? Baik, jika belum saya menambahkan ya Mbak Putri ya. Iya, Pak. Monggo, Pak. Monggo. Ya, jadi monggo ketika saya bertanya nanti menyampaikan, nanti panjenengan bisa menanyakan. Baik, saya keliling Indonesia, saya ketemu pendekar-pendekar, tidak hanya dari Asia, dari banyak. Saya kawan baik Kang Cecep Arif Rahman, bintang film. Saya juga kawan-kawan baik. Murid-murid saya di luar negeri banyak sekali. Yang sudah sampai ke rumah terhitung sudah 26 orang Eropa yang ke rumah di desa di saya itu. Ada yang cuma 3 hari, ada yang sehari, ada yang seminggu, itu Mas Alum tahu. Nah, rata-rata mereka orang Eropa itu, orang Eropa yang sudah sampai ke rumah pendekar, itu mereka benar-benar totalitas mempelajari pencaksilat. Kenapa demikian? Karena ini kebanggaan kita ya, kebanggaan kita sebagai memiliki budaya pencaksilat yang sekarang sudah mendunia. Begitu orang-orang Eropa, orang-orang Amerika mengenal pencaksilat, mereka sangat senang, sangat bahagia. Mereka seperti menemukan kehidupan baru. Apa itu? Di Eropa ini sekarang kehidupan sudah seperti angka-angka katanya. Jadi nilai-nilai filosofinya sudah nggak ada. Anda pasti tahu ya, dengan tetangga di Eropa itu nggak kenal. Nggak kenal. Bahkan sekarang dia beli kopi di Eropa itu hanya pakai koin, cemplung, keluar kopinya, nggak ada penjualnya. Maka ini nilai humanisnya pun hilang. Dia rindu sekali ketika di Indonesia, datang Indonesia, dia ada penjual kopinya, ada yang mengadu kopinya, ada yang ngobrol ketika ngopinya. Nah di Eropa sudah hilang nilai-nilai seperti ini. Kemudian yang kedua, mereka bahkan apa ya, saya katakan yang sudah berkali-kali Indonesia lebih Indonesia dari panjenengan. Orang-orang Eropa yang sering datang ke Indonesia untuk belajar filosofi pencaksilat, mereka lebih Indonesia daripada panjenengan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya
mengklaim boleh atau menyimpulkan bahwa para pendekar adalah pewaris asli bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Karena di pencaksilat itu masih mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Jadi kalau Anda mau bertanya budaya itu ada di siapa? Dipegang oleh para pendekar itu. Kenapa demikian coba? Jenengan masih hafal pasaran nggak? Nggak tahu? Tahu pasaran nggak, Mbak Putri? Ya ada yang lupa, ada yang sedikit Iya, hafal, Pak. sedikit. Dan itu Memang tidak pernah, untuk iya ya tidak pernah. untuk tahun-tahun ini memang Ya, oke, Anda tahu sedikit. Dan sedikit itu tidak Anda dalami kan ya, tidak menjadi bagian dari jiwa Anda. Di pencak silat ada pasaran ya, ada hari Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Minggu, pasar Pon Wage Kliwon, Manis Pahing, kemudian ada nilai-nilai ponnya itu nilainya bagaimana dan seterusnya itu ada di pendekar dan dijalankan oleh pendekar. Maka nilai-nilai luhur budaya, bagaimana Anda mau sopan santun kalau Anda nggak tahu makna sopan santun itu lahir dari mana, ajaran leluhur kita dari mana, begitu. Dan nilai-nilai itu ada di pendekar, di pendekar itu memegang teguh nilai-nilai itu. Maka kalau Anda katakan, apakah Anda merasa orang Indonesia? Anda berbudaya Indonesia, saya nggak yakin, Mbak Putri ini. Saya nggak yakin, karena Anda sudah meninggalkan nilai-nilai keindonesiaannya. Saya nggak yakin Anda masih memegang teguh untuk berbakti kepada orang tua. Saya nggak yakin. Gitu. Nah, budaya luhur itu yang masih dipertahankan oleh para pendekar ini. Dan ini tersebar di banyak seluruh Nusantara ya. Adab sopan santun, hormat kepada guru, sikap rendah hati. Di kita tanya Mas Alung itu, kalau ada pengemis minta uang, dia posisi pengemis duduk, maka kita memberikannya dengan duduk juga. Ketika pengemisnya berdiri, maka kita memberikannya dengan cara berdiri juga. Itu namanya hormat. Saya nggak yakin Mbak Putri melakukannya. Ya, Pak, ini adab-adab ini hilang di Indonesia. Pencak silat hadir untuk mempertahankan budaya ini. Begitu. Mungkin ada pertanyaan dari statement saya. oh iya Pak. Tadi kan tentang dari pencak silat ke luar negeri. Nah, pencak silat itu kan banyak filosofinya, banyak untuk memperdalaminya. Bagaimana sih cara orang pencak silat itu mengajarkan kepada orang yang spesifiknya itu luar negeri dan mereka pun juga belum tahu mengenai tadi seperti pasaran itu bagaimana sih Pak? Baik, cara Apakah belajar orang. sulit atau bagaimana gitu? Oke, begini. Kebetulan saya adalah pegawai negeri sipil ya, PNS. Jadi saya kan nggak punya waktu banyak untuk libur. Cuti saya hanya 6 hari setahun. Itu pun nggak boleh diambil sekaligus. 12 hari nggak boleh diambil sekaligus. Maksimal 3 hari, 3 hari, 3 hari. Kalau saya bukan pegawai negeri sipil, mungkin saya udah ke Eropa. Karena saya udah ditunggu oleh kawan-kawan di Eropa untuk memberikan pelajaran. Baik, maka ingin saya katakan ya, pelajaran di Eropa ini, di sana itu kan kita, jiwa kita kan dibawa, dilihat oleh mereka. Sikap kita dilihat oleh mereka. Inilah yang ini semasa promosi Indonesia kan yang membuat mereka itu kagum dengan kesantunan kita sebagai pendekar. Efeknya adalah orang Eropa kalau sudah menyentuh nilai-nilai dasar dari pencaksilat, rata-rata mereka satu, maaf ya, ingin memeluk agama Islam. Yang kedua, mereka ingin tinggal di Indonesia. Ya, jadi ini nilai-nilai transfer ya. Maka saya selalu mengatakan, maaf kalau saya, karena mungkin saya bagian negeri sipil atau bagaimana, tapi bagi saya, yang namanya go internasionalnya pencaksilat, itu bukan kita yang di luar negeri, tapi mereka yang datang ke Indonesia. Itu baru go internasional. Dan sekarang berbondong-bondong orang Eropa itu, orang Amerika, Afrika pada datang ke Indonesia untuk belajar pencaksilat. Kemudian yang kedua, harus diakui ya, latar belakang mereka kan sama sekali tidak tahu budaya Indonesia. Latar belakang mereka tidak tahu. Kemudian latar belakang mereka adalah rata-rata sudah dia cara bersikap berpikir udah logika ya, apa-apa pakai logika. Maka bedanya ya di sini. Orang Indonesia terlalu banyak basa-basi. Kalau orang Eropa nggak ada basa-basi. Kalau orang Indonesia, orang Eropa datang ke tempat kita misalkan, mereka mau belajar pencaksilat,
Begitu misalkan dia nggak minum kopi, kita tawari kopi, dia langsung bilang, maaf saya nggak minum kopi. Tapi kalau orang Indonesia tahu, oh nggih Pak Matursun, nggih, monggo nggih. Begitu nggih dipaksa sedikit dia minum kopi. Setelah minum kopi dia nggak suka. Pulang ke rumah dia akan cerita kemana-mana. Si A itu orangnya begini, begitu. Dan ini banyak sekali sikap seperti itu. Makanya Indonesia itu otaknya penuh karena hal yang tidak penting itu. Kalau di Eropa, kalau dia bilang tidak suka, maaf saya tidak minum kopi. Selesai. Jadi saya ulangi, pencerahan kita ke luar negeri atau orang Eropa ke tempat kita, satu yang dinilai adalah sikap kita. Sikap kita selalu dipelajari. Oh ya, saya menambahkan nih Mbak Putri. Mereka kalau datang ke Indonesia, itu datang dengan menyuting, shoot video kita, itu minimal dengan 5 kamera ya. Kita dilihat dari belakang, dari samping kanan, samping depan, samping kiri, sama dari atas. Itu kita direkam benar, dipelajari gerak-gerak kita. Sholat kita pun disuting sama mereka. Makanan kita disuting, kebiasaan kita disuting, kemudian dibawa ke Eropa. Di Eropa ini, gerak pencak silat itu dipelajari oleh mereka. Dan harus diingat, orang Eropa itu orang-orang yang sangat tertib dalam dokumentasi. Saya datang 7 orang Belanda ke tempat kita. Apa yang dia berikan kepada kita? Dia berikan primbon yang di primbon Jawa, tahu primbon ya Mbak Putri ya? Buku primbon yang diciptakan, dibuat tahun 1800 sekian. Padahal buku itu di Indonesia sudah nggak ada. Di Eropa masih ada. Begitu contohnya. Terima kasih. Ya, baik Pak. Itu cukup dari saya. Mungkin Ya. teman-teman ingin memperdalam kembali diskusinya. Ya, Pak, lanjutkan yang tadi, Pak. Nah, Ya. kan pencak silat itu dengan agama Islam. Maka salah satu bentuk siar agama. Agak putus-putus Mas Fawas. Geser dikit mungkin. Ya, saya ulangi lagi, Pak. Nah, kan Ya. pencak silat itu salah satu identiknya dari agama. Pertanyaan saya itu pencak silat salah satu siar agama Islam. Aduh, nggak terdengar, putus-putus Mas Fawas. Mungkin bisa ditulis di kolom chat. Oh, ya. Biar bisa didiskusikan. Yang lain dulu. Monggo yang lain dulu Pak. Oh, coba chatnya. Nggak ada chat. Ya, pertanyaannya tak baca ini, Pak. Ya. Dari Fawas, pencak silat identik dengan agama Islam. Pertanyaannya, apakah pencak silat pada awalnya salah satu bentuk dari syiar agama Islam? Sudah ya Mas Aleng ya, gitu ya. Baik, Sudah. saya luruskan. Pencak silat lahir bukan dari agama Islam. Bukan. Pencak silat lahir dari budaya bangsa Indonesia. Pencak silat itu lahir di daerah-daerah. Di seluruh Indonesia memiliki ragam pencak silat yang berbeda-beda. Mungkin ada, kalau saya lihat mungkin ratusan perguruan, ribuan perguruan.
dan itu tidak ada ya, bukan dari agama Islam. Memang di pencaksilat yang lahir setelah tahun 1950-an, satu setelah kita beribadah, setelah Indonesia merdeka aja, itu yang maaf ada yang lahir dari agama. Contohnya adalah maaf dari Pagar Nusa, itu lahir dari pencaksilat Nahdlatul Ulama agama Islam. Kemudian ada pencaksilat Tapak Suci Putra Muhammadiyah, itu dari organisasi Muhammadiyah. Kemudian ada Persinas Asad, itu dari LDI, itu adalah pencaksilat yang notabene lebih baru ya, bukan aliran tua ya. Kalau aliran tua lahir dari budaya bangsa Indonesia. Demikian Mas Alung. Oh, saya tambah lagi, itu ada pertanyaan yang kedua, yaitu apakah itu menjadi alat syiar? Sebagian menjadi alat syiar. Sebagian menjadi alat syiar, ya semuanya menjadi alat syiar. Bagi umat Islam juga menjadi alat syiar juga. Demikian, terima kasih. Maaf Pak, saya izin bertanya kan sebelumnya tadi disebutkan ya kalau misal pencaksilat itu eh, kayak terbentuk dari banyak daerah gitu di Indonesia. Nah itu dari setiap daerah itu sebenarnya akarnya sama atau memang dari setiap daerah itu memiliki filosofis yang berbeda-beda gitu dari tiap pembentukannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Nasir. Jadi tiap-tiap gerakan pencaksilat di Indonesia berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Ya contohnya kalau di Sunda itu gerakan tangan ya, tempel kalau nyenengan berkelahi atau fight dengan orang pendekar Sunda, maka resepnya adalah jangan sekali-kali tubuh Anda nempel dengan pesilat dari Sunda. Tangan Anda nempel ke sana, maka gampang dibanding. Betawi, Jakarta juga masih tangan ya, main tangan dan golok, sekarangnya golok. Kemudian kalau Minang lebih banyak ke kaki, kuncian. Kalau Jawa Timur bagi pada power ya, keduanya antara kaki dan tangan keseimbangan. Nah, karena di Jawa Timur itu adalah lahirnya setia hati ya, maka didenominasi oleh pencak setia hati. Jadi tiap-tiap daerah berbeda. Di Sunda sendiri juga berbeda. Banyak sekali aliran. Di sana ada Cimacan, ada Ciambea, ada Panglipur, ada Main Cikalong, ada macam-macam perguruan di sana. Jadi akarnya berbeda-beda. Demikian Mas. Terima kasih Pak. Gitu, Pak Nasir. Yang lain mungkin? Baik, kalau belum saya menambahkan sedikit cerita tentang masih saya dalam konteks perguruan saya. Sedang Numpun Setiati. Pendiri Setiati namanya King Abisuro Diwiryo. King Abisuro, nanti jangan bisa tahu filsafatnya ya, bisa menarik garis lurus filsafatnya. King Abisuro Diwiryo memiliki guru, banyak guru. Salah satu guru yang sangat beliau kagumi dan sanjung adalah namanya Nyoman Ida Gempol. Orang Bali, Nyoman Ida Gempol. Siapa Nyoman Ida Gempol? Panjenengan mesti tahu ketika pelajaran sejarah di SMA, ada raja terkenal di Bali namanya Ratu Jelantik. Ya, Ratu Jelantik ini dirayu-rayu oleh Belanda. Penasihat spiritualnya, penasihatnya Ratu Jelantik namanya Nyoman Ida Gempol. Nah, ini yang melarang Ratu Jelantik untuk melakukan perundingan dengan Belanda. Maka yang target paling besar oleh Belanda adalah Nyoman Ida Gempol ini ditangkap, tapi tidak pernah berhasil ditangkap. Sampai akhirnya dibohongi bahwa Nyoman Gempol ini senang banget pistol. Senjata pistol dia sangat senang. Melihat tok itu senang.
Nah, maka karena dia sulit ditangkap, dibunuh sulit, maka dia dibohongi oleh orang mata-mata dari Indonesia, suruhan dari Indonesia untuk bahwa di kapal itu ada banyak pistol. Maka Nyoman Gembong senang. Nah, akhirnya masuk ke kapal, ditangkaplah Nyoman Gembong. Akhirnya dia diasingkan ke Padang. Nah, di Padang inilah ketemu dengan guru pendiri Setiati namanya King Nabil Surodiwiryo. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa ajaran kita di Asia adalah ketuhanan. Padahal Nyoman Gembong itu adalah seorang Hindu ya, pemeluk Hindu taat gitu. Tapi anehnya lagi, Nyoman Gempol memiliki istri namanya Halimatus Sa'diyah. Dia adalah Muslim taat. Dan dalam sejarah, Halimatus Sa'diyah adalah pendiri masjid pertama di Pulau Bali. Nah, inilah yang tadi kalau jangan bicara falsafatnya, ini tema ini adalah falsafat pencaksilat, maka di sini ada titik temu dalam sisi pencaksilat, ada titik temu antara falsafat Islam, falsafat Hindu, falsafat Buddha, falsafat Kristen. Sebentar, saya agak lupa-lupa ingat. Tatwamasi. Tatwamasi adalah ini. Tatwamasi adalah ajaran Hindu. Tapi dalam ajaran Islam masuk sekali. Tatwam asli itu aslinya sejatinya aku adalah engkau. Sejatilah saya adalah Muhammad Nasif sejatinya. Gitu. Jadi bukan hanya itu saja, tetapi sejatinya aku adalah engkau. Aku saya, engkau adalah Tuhan. Sejatinya engkau adalah aku. Sama kepada Abdul Mumin Nasnya, kepada Muhammad Nasif, aku adalah yang dipelihara oleh para pendekar. Demikian Mas Nasif, ada pertanyaan lagi? Sudah Pak, Mas Nasif? Dari saya cukup Pak. Matrun Pak. Ya, baik. Ada yang bertanya lagi. Ini sebentar saya lihat di chat ya. Di chat saya lihat dari siapa ini? Saya nggak tahu. Pertanyaannya adalah, mohon izin bertanya Pak, untuk filosofi pakaian Rukun Setiati, kenapa memakai pakaian yang berwarna gelap? Baik, saya jawab. Satu, pencaksilat, ciri khas dari pencaksilat tradisi, pencaksilat yang asli lahir dari budaya bangsa Indonesia, dari budaya, itu semua hampir semuanya berpakaian berwarna gelap. Tapi organisasi yang lahir kemudian bukan menciptakan asli, itu pasti bisa berwarna tidak gelap. Ya, maka kayak di SC itu kan asli ya, zamannya King Nabil Surodiwiryo tahun 1890-an itu sudah muncul Setiahati. Kemudian di Sunda ada main Cikalong 1700-an malah ya. Kemudian ada Syahbandar, ada macam-macam itu, mereka semuanya pakaiannya adalah hitam. Jadi hitam menunjukkan kedalaman, sisi gelap, bukan gelap negatif ya, tapi kedalaman filosofi yang sangat dalam. Itu kalau panjenengan mengatakan mungkin nun sewu ya, hitam itu magis ya, magic, ya paham ya, bisa diartikan magis itu hitam. Demikian. Mungkin yang lain.
Silakan yang lain. Tanya, Pak. Ya, silakan. Kan ada beberapa orang yang percaya dengan untuk Tuhan. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah itu benar-benar sih atau tidak, Pak? Apa Pak? Putus-putus ulangi Mas Pak, Mas Fawas. Jimat untuk kebal gitu, Pak. Woi, jimat ya ini bagus. Anak muda harus tahu ini. Jimat. Ya, Wong Jawa mengartikan barang cici di rumah. Ya, panjenengan saya lihat, maaf ya pakai kerudung masih tahu agama Islam ya tahu ya. Jadi sederhana, kalau saya sederhana aja Pak. Orang yang bicara jimat berarti orang yang masih bermain dengan jimat berarti orang yang masih belum percaya pada dirinya sendiri. Saya cerita ya Mas, saya cerita. Kalau di setia hati itu filosofinya begini. Tuhan langkung caket kali urat leher kita. Itu ada dalam agama kan ya. Tuhan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Berarti Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Urat leher kan ini ya, orang tanda-tanda kehidupan. Kalau dipegang, dek, 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 ini ada tanda-tanda kehidupan. Tuhan itu lebih dekat dari tanda-tanda yang ada kehidupan yang dalam diri kita. Kalau kita masih percaya jimat, berarti kita masih belum yakin dengan Tuhan. Maka pertanyaan Pak Was, saya tidak mungkin pertanyaan Mas Pak Was bukan itu. Pertanyaan, apakah Anda percaya dengan jimat? Saya percaya dengan jimat. Logika sederhana begini, Mas Pak Was punya cincin misalkan ya. Cincin itu Mas Pak Was kultuskan. Dikultuskan tahu Mas Pak Was ya? Dipuja-puja. Ya mau ke WC dilepas. Mau ngapa dilepas. Kalau yang kotor memang dipakai lagi. Setiap malam Jumat Kliwon, cincin itu taruh di pojok kamar, di atas meja, dikasih kembang setaman, dikasih minuman teh, kopi, dan seterusnya, dikasih kemenyan. Kira-kira jimat itu akan ampuh nggak Mas Wawas? Pasti ampuh. Kenapa ampuh? Ya kalau itu cincin dari batu, semakin dipuja, jin akan senang. Ya, jin akan tinggal di situ. Maka itu akan menimbulkan, maaf ya, syirik kita percaya kepada kemampuan jin, bukan kepada kemampuan Allah. Maka pertanyaannya percaya nggak? Saya percaya. Tapi permasalahannya bukan percaya dan tidak percaya, tapi ini boleh apa tidak? Haram apa tidak? Syirik apa tidak? Begitu Mas Fawas. Ya, Pak. Terima kasih. Yang lain. Mbak Desinta nih belum tanya nih. Mau tanya apa Mbak Desinta? Fitria. Oh iya Pak, tadi yang Mbak Desinta bertanya tentang seragam gelap tadi Pak. Oh sudah ya, sudah. Oke, yang lain belum. Siapa nih? Monggo. Itu udah pertanyaan semua ya. Iya, Yang lain sudah monggo. bertanya semua. Baik, saya dulu. Ini Mbak Nunus itu punya basic bela diri, pencak silat enggak? Tidak, Pak. Hanya lihat-lihat ya. Baik, Mbak Nunus tahu nggak kalau pencak silat ini sudah begitu mendunia? Tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu ya. Baik, Mas Nasif tahu pencak silat sekarang udah mendunia? Ya, tahu, Pak. Ya, kita bangga sekali pencak silat sampai ke luar negeri sekarang dipelajari. Semua penjuru dunia sekarang mempelajari pencak silat. Mereka mencari situs-situs pencak silat di Indonesia. Saya setiap bulan September, Oktober, November itu orang-orang Eropa pada datang. Cukup atau masih ada lagi?
mungkin untuk diskusi ini kita cukupkan, Pak, Siap. karena ini sudah malam juga, takut Ya. mengganggu Pak Aryo untuk beristirahat. Siap. Ya, baik, terima kasih untuk waktunya ya, Pak. Nggih, Mohon maaf belum Nggih. bisa ketemu secara langsung, bisanya melalui Zoom. Itu pun Siap. perantara oleh Mas Alum sendiri Siap. untuk Pak Aryo meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih Ya. untuk diskusi hari ini ya, Pak. Semoga Nggih, bermanfaat. Siap. Terusnya Pak Aryo juga sehat selalu. Siap. Ya, saya terima kasih. Melimpahkan Saya senang. rezekinya. Amin, amin. Ya, Saya terima kasih terima juga kasih. kesempatan ketemu dengan anak-anak muda ini. Anda Iya. harus berjiwa Indonesia, nggih, pesan saya. Harus Iya, tetap amin. ingat Indonesia, berjiwa Indonesia, menyatukan Indonesia. Demikian, Ya, Mbak. Dun. terima kasih, Pak. Nggih, Assalamualaikum teman-teman. Nggih. Sukses Nggih, selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nuhun, Mbak.